Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 dari kelas SI 301 akan mempresentasikan hasil eh, kerja kelompok kami untuk tugas besar mata kuliah Statistika Industri dengan judul yaitu Analisis Uji Statistik dan Model Regresi Penggunaan Teknologi oleh User terhadap Mental Health User. Jadi di sini kami beranggotakan saya Azizah, kemudian ada Rania, Jessica, Muhammad Alsel, dan Muhammad Suja Alabid. Lanjut saja ke latar belakang, boleh dijelaskan? Jadi di sini latar belakangnya pengguna teknologi digital itu telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Tahun 2024, lebih dari 5,17 miliar pengguna media sosial secara global. 70% diantaranya orang dewasa melaporkan mengalami stres yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Langsung aja kita ke tujuan penelitian. Pertama itu kita menganalisis pengaruh teknologi terhadap tingkat stres. Jadi kita mengkaji hubungan antara intensitas penggunaan media sosial. Selanjutnya ada dampak bermain game online terhadap kualitas tidur. Jadi kita menganalisis pengaruh frekuensi bermain game online terhadap kualitas tidur dan tingkat kecemasan. Ada hubungan durasi penggunaan perangkat digital dengan depresi. Kita mau juga mengidentifikasi apakah durasi penggunaan perangkat digital memengaruhi gejala depresi. Selanjutnya ada perbandingan tingkat stres antar kelompok pengguna. Perbandingan tingkat stres dan kesehatan mental. Selanjutnya ada pengembangan model prediksi stres. Model regresi untuk memprediksi tingkat stres berdasarkan variabel terkait seperti penggunaan teknologi, demografi, dan faktor psikologis. Dan yang terakhir ada pengaruh penggunaan media sosial terhadap waktu tidur. Dan meneliti dampak durasi penggunaan media sosial terhadap durasi tidur pengguna. Oke, selanjutnya ada teknik sampling dan pada penelitian ini kami menggunakan teknik stratified random sampling untuk melakukan pengambilan sampelnya dari dataset yang kami gunakan berjumlah 30 populasi pengguna teknologi. Kami menetapkan 3 strata berdasarkan umur, yaitu strata yang pertama pengguna yang berusia di bawah 30 tahun, kemudian strata kedua pengguna yang berumur 30 sampai 50 tahun, kemudian strata yang ketiga merupakan pengguna yang berumur lebih dari 50 tahun. Nah, karena jumlah sampel yang kami tetapkan itu kami mengambil sebesar 30% setiap strata, maka penghitungannya 30 kali 30%. Didapatkanlah proporsi sampel untuk setiap strata dengan cara membagikan jumlah data pada strata dengan total populasi. Untuk strata pertama, yaitu yang berumur kurang dari 30 tahun, maka perhitungannya 10 per 30 kali 9. 10 ini adalah jumlah pengguna yang berumur di bawah 30 tahun, kemudian 30 adalah populasinya, dan 9 adalah jumlah total sampel dari 30 kali 30%, didapatkan hasilnya 3. Kemudian untuk strata kedua, pengguna berumur 30-50 tahun, itu berjumlah 9 orang, lalu digunakan proporsi sampel yang sama seperti sebelumnya, didapatkan hasil 2,7. Namun kami bulatkan menjadi 3 karena tidak ada yang namanya 2,7 manusia. Setelah itu, strata ketiga berjumlah 11 orang, sama menggunakan proporsi sampel yang sama, didapatkan hasil 3,3 dan dibulatkan menjadi 3. Untuk itu, proporsi sampel yang kami gunakan 9 orang. Oke, kemudian ada metodologi pengambilan data. Di sini penelitian ini menggunakan data sekunder dari dataset mental health dan teknologi usage yang diambil dari platform Kaggle. Data tersebut mencakup atribut seperti usia, jenis kelamin, durasi penggunaan teknologi, jam tidur, tingkat stres, status kesehatan mental, serta akses ke sistem pendukung. Data ini dianalisis menggunakan Python untuk menghitung statistik deskriptif seperti rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Rata-rata durasi penggunaan teknologi adalah 5 jam 24 menit per hari, hampir setara dengan rata-rata waktu tidur responden yaitu 6 jam 50 menit. Oke, kemudian di sini ada metodologi proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling berdasarkan karakteristik usia.
populasi dibagi menjadi 3 strata. Yang pertama ada usia di bawah 30 tahun, kemudian kedua usia antara 30 hingga 50 tahun, yang terakhir ada usia di atas 50 tahun. Setiap strata diambil secara proporsional hingga diperoleh 9 sampel. Misalnya strata pertama dan kedua masing-masing memiliki 3 sampel dan strata ketiga juga memiliki 3 sampel setelah pembulatan. Yang terakhir ada rancangan analisis data. Tahapan analisis data mencakup evaluasi distribusi, pengujian hipotesis, analisis hubungan antar variabel, dan pengujian perbedaan kelompok. Teknik-teknik yang digunakan meliputi yang pertama ada uji normalitas dengan Shapiro-Wilk untuk memeriksa apakah data berdistribusi normal. Kedua ada uji hipotesis untuk menentukan perbedaan rata-rata antar kelompok. Yang ketiga ada uji chi-square untuk mengevaluasi hubungan antara variabel kategorikal. Yang keempat ada analisis variansi atau ANOVA untuk membandingkan rata-rata antara beberapa kelompok. Yang kelima ada analisis regresi dan korelasi untuk memahami hubungan linear antara variabel independen dan dependent. Semua analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan statistik dengan perangkat lunak Python. Kemudian untuk metodologinya kita menggunakan 4 uji. Yang pertama ada uji normalitas, di mana rumusan hipotesisnya itu H0-nya data berdistribusi normal, kemudian H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Kemudian di kriteria ujinya itu jika mean value lebih besar daripada alpha, maka itu H0 diterima. Kalau misalnya lebih kecil atau sama dengan alpha, itu H0 ditolak. Jadi kesimpulannya itu diambil berdasarkan hasil ujinya. Kemudian ada hipotesis, yang dimana H0 itu nggak ada perbedaan, sedangkan kalau H1 itu ada perbedaannya. Terus ada penentuan taraf signifikansi sama statistik uji yang kita pakai itu adalah nilai dari tabel T. Lalu kriteria ujinya itu adalah jika H0 ditolak, maka nilai statistiknya itu ada di daerah kritis. Lalu kesimpulannya diambil berdasarkan hasil dari perhitungannya. Selanjutnya ada chi-square, yaitu di perumusan hipotesisnya itu ada H0, nggak ada, tidak memiliki hubungan signifikan antar variabel, sedangkan H1-nya itu mempunyai hubungan signifikan. Lalu ada penentuan tarafnya juga, dan kriteria ujinya adalah kalau nilai chi-square hitungnya itu tuh lebih besar daripada nilai chi-square yang di tabel. Terus maka H0-nya ditolak. Kemudian untuk kesimpulannya berdasarkan hasil hitungan p-value dan nilai chi-square. Lanjut ke uji selanjutnya adalah ANOVA atau analisis variansi, yang dimana perumusan hipotesisnya itu H0 tidak memiliki signifikan dari masing-masing faktor. Jadi keduanya itu punya variabel independen. Sebaliknya, kalau misalnya H1 itu dia ada salah satu atau lebih faktor interaksi keduanya terhadap variabel yang independen. Kemudian penentuan taraf signifikasinya alpha, lalu statistik uji tabel yang kita gunakan adalah nilai F. Terus kriteria ujinya, jika H0 ditolak, F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Kemudian kesimpulannya diambil berdasarkan hasil perhitungan mean value dan hasil F. Boleh dilanjut. Nah, kita masuk ke hasil uji normalitas. Langkah yang pertama yaitu kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini untuk hipotesis nolnya berupa data mengikuti distribusi normal. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu data tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian menentukan taraf signifikansinya kita menggunakan alpha 0,05%, 0,05 atau ada kemungkinan 5% ditolak. Kemudian habis itu ada interpretasi p-value. Yang pertama, jika p-value lebih besar dari 0,05 maka gagal menolak H0, artinya data dianggap berdistribusi normal.
Kemudian jika situasinya p-value lebih kecil dari atau sama dengan 0,05, maka tolak H0 yaitu data tidak normal. Untuk uji normalitas ini kami menggunakan Python, bisa dilihat di slide berikutnya sudah ada hasilnya. Nah, di sini menggunakan uji Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov-Smirnov. Sebenarnya untuk data yang kurang dari 30, untuk data kecil itu cukup menggunakan Shapiro-Wilk, namun kami memasukkan Kolmogorov-Smirnov sebagai pembanding saja. Ada beberapa variabel. Yang pertama, teknologi usage hours. Bisa dilihat di sini untuk statistiknya 0,9163, p-value-nya 0,3626. Kemudian ketika diolah, dia menghasilkan normalitas, yaitu ya, karena dia menolak H0, gagal menolak H0, karena jumlahnya, nilainya lebih besar daripada 0,05. Begitu juga dengan sosial media, p-value-nya 0,1612, yang artinya lebih besar dari 0,05, artinya dia berdistribusi normal. Begitu juga dengan variabel gaming hours dengan p-value 0,3478, screen time hours p-value 0,3002, sleep hours p-value-nya 0,5022, physical activity hours 0,5791. Dari ke-6 variabel ini, semua p-value-nya menunjukkan angka di atas 0,05, yang artinya semua variabel numerik yang kami miliki itu berdistribusi normal. Dan untuk memvisualisasikan data, kami sudah membuat bentuk Kiki plotnya, namun tidak kami masukkan karena ada di laporan. Berikutnya, untuk hasil uji hipotesis, di sini kami menggunakan dua rumusan hipotesis. Yang pertama, untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata antara teknologi usage hours sebagai variabel numerik antara good dan poor pada mental health status. Sebenarnya pada mental health status ini ada 3, ada good, poor, dan juga fair, namun kami hanya menggunakan 2 sebagai pembanding. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya ada perbedaan rata-rata antara teknologi usage hours antara good and poor pada mental health status, dan kami menggunakan statistik uji T di sini dengan taraf nyata yang sama dengan uji normalitas, yaitu alfa sama dengan 0,05, atau artinya ada resiko 5% untuk menolak hipotesis 0 jika sebenarnya benar. Lanjut. Nah, untuk menggunakan uji statistik T ini, rumusnya untuk mencari mean, standar, dan juga sampelnya kita menggunakan rata-rata si good dengan rata-rata si poor kita kurangkan, kemudian dibagi dengan akar S kuadrat atau standard deviation dari good per jumlah sampel dari good ditambah dengan standard deviation poor per jumlah sampelnya si poor. Kemudian didapatkanlah mean-nya 6,17, standard deviation-nya 4,34, jumlah sampelnya 4. Kemudian untuk yang kategori poor, dia di situ untuk X-bar-nya atau rata-ratanya 6,16, kemudian standar deviasinya 7,07, dan jumlah sampelnya 2. Kemudian untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus mengkuadratkan si standar deviasi dibagi dengan jumlah sampel dari setiap kategori dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah standar deviasi dan jumlah sampel dikuadratkan dibagi dengan populasi dari masing-masing kategori. Nah, untuk menghitung uji statistik itu kita mendapatkan hasilnya statistik T-nya 0,018, kemudian derajat kebebasan atau DF-nya itu 1,40, kemudian nilai P karena kita menggunakan uji T di kedua sisi dihasilkanlah 0,999. Kemudian untuk kesimpulannya dari hasil uji tersebut, nilai P sama dengan 0,999, jauh lebih besar dari alfa 0,05 yang sudah kita tetapkan sebelumnya, artinya hipotesis 0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara teknologi usage hours di kelompok mental health status dengan status good dan poor.
Kemudian hasil uji Chi-square ini kami menggunakan Python. Pada kasus ini Chi-square hitung sama dengan 18.000. Terus Chi-square tablenya 296 dengan derajat kebebasan tertentu dan taraf signifikansi yaitu 0,05. Karena 18,00 lebih kecil dari 26,296, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel age dan mental health dalam data ini. Yang kedua adalah karena p-value lebih besar dari 0,05 dan Chi-square hitungnya lebih kecil dari Chi-square table. Kemudian hasil uji analisis variansi. Di sini juga menggunakan Python, yaitu mental health status have hitungnya adalah 0,576676. Terus stress levelnya F hitungnya adalah 0,692697. Lalu karena nilai F hitung dari kedua lebih kecil dari F table dengan DF-nya dan alfanya 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata teknologi usage antara kelompok mental health status. Yang kedua, tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata teknologi usage antara kelompok stres. Untuk hasil uji korelasinya di sini didapat bahwa slope negatif itu menunjukkan hubungan negatif antara variabel independen seperti age dan variabel dependen misalnya teknologi usage, yaitu R itunya rendah, mendekati 0, menunjukkan bahwa model regresi tidak mampu menjelaskan variasi data secara signifikan. Nah, kesimpulannya adalah bagi korelasinya ada hubungan sedang antara usia dan beberapa variabel seperti teknologi usage dan hours. Seperti teknologi usage hours, namun sebagian besar data hubungan lainnya masih lemah. Kemudian untuk regresinya, model regresi tidak signifikan karena nilai R rendah, menunjukkan bahwa variabel independen tidak cukup menjelaskan variasi pada variabel dependen. Baik, untuk terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah untuk variabel durasi teknologi. Jadi penggunaan penggunaan teknologi yang berlebihan itu meningkatkan tingkat stres untuk pengguna dan berdampak negatif untuk kesehatan mental. Lalu untuk kesehatan mental tidak ada hubungan yang signifikan berdasarkan uji dari Chi-square. Lalu antara tingkat stres dan penggunaan teknologi tidak ada perbedaan signifikan durasi teknologi berdasarkan tingkat kesehatan mental. Kemudian ada korelasi dan usia antara usia dan penggunaan teknologi, yang dimana ketika usianya lebih tua itu cenderung menggunakan teknologi untuk kebutuhan tertentu. Nah, sarannya adalah kita harus memperluas dataset dan cakupan wilayahnya, kemudian ada analisis interaksi variabelnya, lalu ada kita harus mengevaluasi dampak untuk programnya, kemudian teliti di bagian sosial media, penggunaan game dan aplikasi dan produktivitas secara spesifik, lalu menggunakan machine learning untuk memprediksi risiko untuk kesehatan mental. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.